Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Azwagista Ejava dari Prodi TMP 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas resume saya mengenai matkul teknik pengaturan dengan dosen pengampu Bapak Fadli Rozak. Langsung saja kepada materi, yaitu pendahuluan. Pertama-tama, pendahuluannya adalah mengenai apa sih teknik pengaturan itu. Teknik pengaturan itu adalah sistem pengaturan atau kendali atau kontrol otomatik yang memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Kontrol otomatik telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern. Misalnya, kontrol otomatis perlu sekali dalam kontrol numerik dan mesin alat bantu di industri manufaktur. Sudah dapat kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali moda transportasi maupun teknologi yang sudah menggunakan teknologi termodernisasi yang bisa kita sebut dengan teknologi otomatis. Sebenarnya itu tidak otomatis, namun sudah terancang atau terset oleh SDM yang menciptakan agar bagaimana jika suatu kejadian yang diinginkan, maka benda tersebut akan melakukan suatu hal yang sudah terkontrol sebelumnya. Untuk selanjutnya, teknik pengaturan. Teknik pengaturan berkepentingan untuk mengerti dan mengatur serta mengendalikan bagian-bagian lingkungan yang disebut sistem untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat. Digarisbawahi pada teknik pengaturan adalah pada teknik pengaturannya adalah untuk mengerti dan mengatur. Karena pada dasarnya adalah kita itu harus mengerti apa yang akan kita kerjakan atau mengerti suatu bentuk bidang atau apapun itu teknologinya guna atau agar kita bisa mengatur. Jadi sebelum kita mengatur sebuah teknologi, kita harus mengerti terlebih dahulu. Selanjutnya ada contoh sederhana dari penerapan teknik pengaturan ini. Ya, di sini ada ilustrasi sebuah dengan pencampuran air dingin dan air panas sampai temperaturnya mencapai suatu harga atau nilai yang diinginkan. Jumlah air panas maupun dingin dapat diatur dengan mengalirkan cairan-cairan tersebut melalui sistem pemipaan yang masing-masing dilengkapi oleh keran. Di sini seperti ini contoh penggambaran. Masalah yang mungkin timbul dari gambar sebelumnya adalah yang pertama, jika air campuran itu tidak hanya digunakan untuk mandi saja, tapi juga untuk pemakaian yang lebih khusus sehingga memerlukan temperatur yang nilainya lebih tepat. Atau dalam kata lain kita itu memerlukan alat ukur atau temperatur yang lebih konkret atau lebih signifikan. Yang kedua, jika bak dan alat-alat pengatur aliran atau keran berada pada lokasi yang berjauhan, secara otomatis kita harus menggunakan alat bantu agar air dari keran yang mengalir untuk mengisi bak itu dapat sampai, atau air dari keran bertujuan untuk mengisi bak dengan aman atau terkendali. Yang ketiga, jika yang dikehendaki bukan hanya temperatur, tetapi juga besaran-besaran lain, misalnya tekanan aliran pada waktu yang bersamaan. Jika seperti ini, maka diperlukan alat ukur tekanan air, tidak hanya alat ukur temperatur saja. Berikutnya, jika aliran sedemikian besar sehingga sukar dikendalikan oleh keran biasa. Jika aliran yang dimaksud di sini adalah aliran tekanan tinggi atau aliran yang sangat cepat sekali, biasanya kalau keran biasa itu tidak mampu menahan laju air yang sangat tinggi tekanannya, maka diperlukan keran atau tuas yang lebih besar.
Selanjutnya, jika diingat temperatur campuran yang konstan atau bervariasi pada suatu rangkuman untuk selang waktu tertentu. Dan yang terakhir, jika variabel-variabel yang akan dikendalikan tersebut jumlahnya lebih dari satu dan harus dikontrol dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir ini bisa kita simpulkan dari yang pertama sampai yang E. Kita memerlukan beberapa alat agar kita bisa mengukur dalam bersamaan seperti tekanan air, jumlah debit air, suhu, dan sebagainya. Analisis. Sudah tentu pada pemakaian yang khusus atau temperatur tinggi, maka harus digunakan alat ukur suhu dengan kapasitas lebih besar sesuai dengan besarnya daerah ukur temperatur campuran tersebut. Instrumen pengukur suhu yang berkapasitas lebih besar, misalnya termokopel, termowel, resistant bulb, dan lain-lain, yang masing-masing dilengkapi dengan indikator petunjuk. Di sini kita lihat seperti yang dijelaskan, apabila kita mengukur pada bak mandi yang besar, otomatis kita membutuhkan alat pengukur suhu yang berkapasitas lebih besar, seperti yang disebutkan ini. Karena jika kita menggunakan alat ukur suhu yang tidak sesuai standar, mungkin hasilnya akan tidak sesuai. Berikutnya, sistem kendali. Sistem kendali ini adalah subbab dari teknik pengaturan. Sistem kendali adalah hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hasil ini dinamakan respon sistem termaksud. Secara umum, sistem pengaturan atau kendali dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Dengan operator atau manual dan otomatis. B. Jaringan tertutup, closed loop, dan jaringan terbuka, open loop. C. Continue atau analog dan discontinue atau digital. D. Menurut sumber penggerak, elektris, pneumatis, udara atau angin, hidraulis cairan, dan mekanis. Namun dalam akhir-akhir ini sudah banyak kita temui teknologi terbarukan menggunakan sistem sumber penggerak pneumatis atau yang menggunakan udara dan angin, karena keefisiensian dan lebih mudah digunakan, juga lebih aman. Contoh ilustrasi sistem kendali di sini saya menyebutkan ada dua contoh. Yang pertama adalah pada sistem pengatur kecepatan atau pada speedometer. Pada sistem kontrol kecepatan ini, plan atau sistem yang dikontrol adalah mesin dan variabel yang dikontrol adalah kecepatan dari mesin tersebut. Perbedaan antara kecepatan yang dikehendaki dan kecepatan sebenarnya adalah sinyal dan kesalahan. Sinyal kontrol atau jumlah bahan bakar yang akan diterapkan pada plan atau sistem yang dikontrol atau dalam hal ini adalah mesin adalah sinyal aktuasi. Masukan eksternal yang akan mengganggu variabel yang dikontrol atau mesin adalah gangguan. Perubahan beban yang tidak diharapkan adalah dikelompokkan sebagai gangguan. Bisa disimpulkan perubahan beban atau overload, bisa kita sebut overload pada mesin itu bisa kita kelompokkan sebagai gangguan pada pengaruh terhadap kecepatan suatu gerak benda. Yang kedua, contoh kedua adalah penunjuk ruangan atau AC. Keluaran yang diharapkan akan dihasilkan adalah suhu ruangan yang sejuk. Perangkat AC ini akan menyala bila suhu ruangan memanas dan akan padam jika sudah cukup sejuk. Pengguna cukup mengatur set point suhu ruangan yang diinginkan pada bagian pengendali. Kemudian suatu sistem kendali yang disebut termostat akan mengatur nyala dan padamnya pendingin ruangan secara otomatis. Jadi sebelum kita mencapai suhu ruangan yang diinginkan, AC ini terlebih dahulu menurunkan suhu secara perlahan sampai kepada suhu yang kita inginkan. Setelah itu AC akan padam. Lalu jika suhu kembali memanas, AC akan menyala lagi dan menurunkan lagi sampai suhu yang diinginkan lalu padam lagi. Begitu seterusnya. Selanjutnya, penggunaan teknik pengaturan banyak ditemukan pada yang pertama pesawat terbang, yang kedua pesawat ruang angkasa, yang ketiga sistem peluru kendali, dan yang keempat pembangkit listrik tenaga uap. Mungkin di sini di beberapa contoh ini disebutkan penggunaan teknik pengaturan banyak ditemukan karena begitu kompleksnya sistem kerja pada
benda-benda ini agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dan kesimpulan dari matkul teknik pengaturan ini adalah tujuan penggunaan teknik pengaturan yang pertama, memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik. Yang kedua, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, mempertinggi laju produksi. Yang terakhir, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sangat membosankan. Di sini teknologi itu sudah mengalami perkembangan zaman. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini tidak lepas dari yang namanya teknik pengaturan. Teknik pengaturan sendiri ada untuk mempermudah manusia dalam menjalankan suatu teknologi pada kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik pengaturan adalah tidak lain dan tidak bukan selalu berdampingan dan beriringan dengan teknologi yang ada di sekitar kita. Di penghujung slide ada beberapa saya cantumkan beberapa pelopor teknik pengaturan. Yang pertama ada Minorski. Minorski adalah penemu kontrol otomatik untuk kemudi kapal. Selanjutnya ada James Watt yang menemukan kontrol otomatik atau governor centrifugal pada kecepatan mesin uap. Dan yang terakhir ada Henry Nyquist mengembangkan suatu prosedur yang relatif sederhana untuk menentukan kestabilan sistem loop tertutup pada basis respon loop terbuka terhadap masukan aliran tuna atau steady state sinusoidal. Itu tadi adalah presentasi saya. Mohon izin. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.